Lalu Nyai juga ingin membuat puisi kepada para bajingan-bajingan Yaman. Ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Kadrun, Kombok ya tahu fakta gitu. Orang Cina, orang Amerika, orang Eropa yang kaya-kaya itu tidak kenal habaib. Gak dapat karomah habaib. Mereka menjadi negara-negara hebat. Nah, yang Habibnya banyak nih Yaman Selatan tuh. Kenal Habib, orang Habib, kudangnya Habib. Negaranya miskin, negaranya hancur, negaranya termiskin di dunia, terbodoh di dunia. Terus karomahnya Habib di mana? Karomahnya siapa itu yang Abu Bakar apa yang kemarin datang ke Indonesia apa gitu? Kok mau-maunya aku minum air bekasnya habaib gitu? Ya kok selamanya kan begitu, kalau mau cari kaya, cari selamat dunia akhirat itu ya pakai otak, pakai belajar, bukan minta-minta karomah habaib, karomahnya habaib. Orang yang dekat-dekat dengan habaib itu pada kaya apa, pada sukses apa? Enggak, ya lulu itu buktinya. Apalagi yang mau mencium kaki habaib. Pret, betul apa betul? Yeay! Takbir! Yeay! Mengerti nggak kau? Jadi kau ditipu, dibohongi dengan karomah-karomah yang nggak masuk akal. Takbir! Yeay! Saudari-saudari! Yeay! Saudara dan yeay! Pada Syarifah. Dan kita, zaman sekarang agak ya Ikhwan dan kawan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Bagi yang bilang gimana itu modal kesamaan. Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Ilham itu ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika
dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Nggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus uji. Sekarang nih lagi rame ini kan, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena, wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb, Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya.
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Zuriyah Tuan Takur, Zuriyah nenek moyangnya di India, nenek moyangnya Yahudi mengaku cucu Kanjeng Nabi adalah dosa besar, apalagi yang percaya. Kemudian mencium kakinya. Zuriyah nasab itu, kalau nasabnya bin tidak jelas, bin Husain, itu berarti nasabnya tidak benar. Karena ada bin tidak jelas. Apalagi ada si Miing bin pembohong bin Husain. Nah, karena ada bin pembohong, maka nasabnya tidak akan nyambung, tidak mungkin nyambung ke Husain. Apalagi Miing bin tidak jelas bin Husain. Nah, apalagi itu. Dosa itu ngaku-ngaku di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dosa itu bohong. Kenapa bohong? Karena tidak mau membuktikan. Buktikan dong kalau genetikamu adalah genetika Arab. Kalau ada genetika India, bahkan genetika Yahudi, ngaku di dalam darahnya ada darah Kanjeng Nabi Muhammad, adalah bohong. Apalagi kemudian menyampaikan karomah-karomah lucu seperti bisa memadamkan api neraka jahanam, seperti mengaku membuat rahmat kepada Indonesia. Yaman sendiri yang nggak bisa, yang biangnya Habib di sana yang nggak bisa membuat rahmat negaranya sendiri. Berarti rahmatnya itu bohong. Santai saja, kau juga suka berbohong di VT, maka aku juga sesukaku untuk membantah kebohonganmu. Setiap kamu bohong, maka aku bantah. Mengerti nggak kau? Jadi kau ditipu, dibohongi dengan karomah-karomah yang nggak masuk akal. Takbir, ye saudari-saudari, ye saudara, dan ye. Kadrun, kau mbok ya tahu fakta gitu. Orang Cina, orang Amerika, orang Eropa yang kaya-kaya itu tidak kenal habaib. Gak dapat karomah habaib. Mereka menjadi negara-negara hebat. Nah, yang Habibnya banyak nih Yaman Selatan tuh. Kenal Habib, orang Habib, kudangnya Habib. Negaranya miskin, negaranya hancur, negaranya termiskin di dunia, terbodoh di dunia. Itu terus karomahnya Habib di mana? Karomahnya siapa itu yang Abu Bakar apa yang kemarin datang ke Indonesia apa gitu? Kok mau-maunya kok minum air bekasnya habaib itu? Ya kok selamanya kan begitu, kalau mau cari kaya, cari selamat dunia akhirat itu ya pakai otak, pakai belajar, bukan minta-minta karomah habaib, karomahnya habaib. Orang yang dekat-dekat dengan habaib itu pada kaya apa? Pada sukses apa? Enggak, ya lulu itu buktinya. Apalagi yang mau mencium kaki habaib. Pret, betul apa betul?
Yeay! Ada dua versi cara membuat emas menurut habaib dan menurut ilmu pengetahuan. Dari habaib siapa itu? Aku lupa namanya. Habaib itu mampu membuat rantai emas yang menjulur dari langit sampai ke bumi. Tapi sayangnya karomah tersebut tidak dilakukan, hanya cerita. Kalau dilakukan kan Yaman Selatan menjadi kaya dong, penghasil emas tertinggi di dunia, karena cukup dibuat dengan karomahnya habaib. Habib itu juga ngomong bahwa bisa membuat emas dari ranting-ranting tumbuhan. Ya, sayang tidak dilakukan, hanya bohong belaka, cerita belaka. Kalau memang ada, maka Yaman Selatan itu akan menjadi produsen emas terbesar di dunia karena bisa membuat emas dengan karomah habaib. Beda dengan pembuatan emas atau logam atau nikel, tembaga dan sebagainya dengan cara bukan karomah tapi dengan cara teknologi. Biayanya besar, yaitu dari proses penambangan kemudian dipisahkan antara tanah dengan logam, biji-biji logamnya dengan pabrik namanya smelter. Jadi biayanya banyak, tetapi ada apa enggak? Ada, karena smelter-smelter yang dibuat di Indonesia khususnya untuk nikel telah membuat pendapatan negara menjadi banyak. Maka Indonesia ini jauh lebih modern daripada Yaman Selatan. Yaman Selatan meskipun para habibnya bisa membuat emas dari ranting-ranting tumbuhan dan bisa membuat emas yang dijulurkan dari langit sampai ke bumi, tetapi itu hanya bohong belaka. Jadi begitu Kadrun KW. Indonesia dan Yaman itu sebenarnya nggak usah memasang rudal anti pesawat, nggak perlu, karena makam habaib itu kan keramat, sehingga burung itu akan lewat di atasnya jatuh, pesawat juga jatuh, sehingga makam para habaib itu hendaknya di garis perbatasan negara atau di pinggir pantai. Jadi Yaman dan Indonesia tidak perlu membuat rudal anti pesawat, karena nanti rudal-rudal yang akan dikirim ke Indonesia maupun Yaman atau pesawat tempur yang dikirim dari Arab Saudi ke Yaman atau musuh-musuh Indonesia yang akan mengirim pesawat tempur ke Indonesia akan rontok. Cukup dengan membuat makam-makam para habaib di garis perbatasan negeri. Begitu saya usulkan kepada Departemen Departemen Keamanan Republik Indonesia. Usah ngaseng 9 naga. Pakai otak dong. Dari dulu, dari zaman bahula sampai zaman sekarang, itu yang namanya perekonomian itu hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Zamannya Kanjeng Nabi, istri Kanjeng Nabi Siti Khotijah itu pedagang kaya raya, saudagar kaya raya. Utsman bin Affan, khalifah, zamannya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, itu Utsman juga konglomerat, kaya raya. Arab Saudi sekarang ini juga ekonominya dikuasai oleh Raja Saud, Raja Salman dan anak-anaknya. Brunei Darussalam yang menguasai perekonomian ya Raja Brunei dan keluarganya. Amerika Serikat yang menguasai ya konglomeratnya, Bill Gates dan sejenis dan selainnya. Eropa juga demikian, Cina juga demikian, India juga demikian. Kalau mau negara itu tidak dikuasai oleh swasta, kalau mau negaranya menguasai perekonomian ya seperti negara PKI, negara komunis, seperti Kuba, seperti Korea Utara, itu perekonomiannya dikuasai oleh negara. Maunya kok negara PKI gitu. Di mana-mana, otak lu tuh baca kek gitu, pengetahuan lu luas kek. Janganlah negara, desa saja perekonomiannya itu yang terlihat itu orang kayanya.
itu juga hanya segelintir, yang lainnya ya miskin gitu loh. Sama aja gitu. Di desa-desa yang juragannya ya petaninya, yang lainnya ya buruh tani gitu. Takbir, di mana-mana di seluruh dunia negara itu dikuasai perekonomiannya oleh segelintir orang. Gak ada yang dikuasai oleh sesama bersama, gak ada. Takbir. Ada orang mengaku-ngaku nih, orang Yaman, orang Arab itu mengaku-ngaku yang berjuang di sana di daratan Cina itulah orang Arab, bukan orang Cina itu sendiri. Terus divideokan, lu sebagai orang Cina marah nggak? Nah sama, ini ada orang Yaman ngaku-ngaku yang mengkomandai perang melawan penjajah di Indonesia. Padahal dalam sejarah nggak ada satupun bangkai Yaman yang terbunuh oleh tentara Belanda, nggak ada. Semuanya itu jenazahnya adalah orang pribumi yang digantung, orang pribumi yang ditembak, orang pribumi. Berilah kesempatan untuk membantah, membelokkan sejarah yang dilakukan para oknum habaib yang masif itu. Sebab sejarahnya tidak demikian. Sejarahnya itu si Yaman, itu orang Yaman, Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa melawan penjajah itu haram. Terus si Yaman itu mengeluarkan fatwa bahwa pribumi itu tidak boleh nikah dengan anak perempuannya. Itu yang terjadi. Nah ini ada VT yang menyatakan sebaliknya, bahwa merekalah yang berjasa melawan Belanda gitu. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak?
Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan